Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin menjelaskan istinbat hukum tentang majaz dan hakikat ya. Dalam ilmu usul fikih, salah satu pembahasan penting dalam proses penetapan hukum istinbat ahkam adalah memahami makna lafaz dalam Al-Quran dan hadis. Lafaz-lafaz tersebut terkadang bersifat hakiki, makna asli, dan terkadang majaz, makna kiasan atau metaforis. Pemahaman yang tepat terhadap dua bentuk makna ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil hukum dari nas syar'i. Kesalahan memahami apakah suatu lafaz bermakna hakiki atau majazi dapat berakibat pada kekeliruan dalam menentukan hukum syariat. Oleh karena itu, para ulama usul fikih menaruh perhatian besar terhadap pembahasan ini karena berkaitan langsung dengan validitas hasil istinbat hukum. Oleh sebab itu, memahami konsep hakikat dan majaz merupakan bagian dari disiplin ilmu bahasa Arab ya, ilmu al-lughah, sekaligus kunci memahami dalil-dalil syar'i. Nah, ini yang pertama, pengertian hakikat dan majaz. Hakikat secara bahasa lughatan berarti sesuatu yang menunjukkan pada makna asal yang sebenarnya tanpa adanya perpindahan makna. Menurut istilah usul fikih, hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang diletakkan baginya pertama kali. Nah, contohnya, kata air menunjukkan benda cair yang mengalir, itu makna hakiki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang artinya, dan kami jadikan dari segala sesuatu itu yang hidup. Surah Al-Anbiya ayat 30. Lafaz al-ma, air, di sini bermakna hakiki, yaitu zat cair yang menghidupkan makhluk. Kemudian yang kedua, majaz. Majaz secara bahasa lughatan yaitu berarti berpindah atau bergeser dari tempat asalnya. Sedangkan majaz menurut istilah adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna asalnya karena adanya hubungan antara makna asal dan makna baru disertai dengan adanya qarinah, indikasi yang menghalangi penggunaan makna hakiki. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayy ya minal mayyit. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Surah Ar-Rum ayat 19. Lafaz mengeluarkan yang hidup dari yang mati dapat dipahami secara majaz, yaitu bukan hanya makna fisik seperti anak ayam dari telur, tetapi juga makna kiasan, mengeluarkan orang beriman dari kekufuran. Nah, kemudian ini ada kedudukan hakikat dan majaz dalam istinbat hukum. Para ulama berpendapat mengenai penggunaan majaz dalam Al-Quran dan hukum yang diistinbatnya dari, yang pertama, pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama dari kalangan Asy'ariyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa Al-Quran mengandung lafaz majazi dan boleh dijadikan dasar istinbat hukum selama terdapat qarinah, indikasi yang jelas. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya Al-Quran mengandung majaz sebagaimana ia mengandung hakikat.
dan makna majazi dapat menjadi dasar hukum bila qarinahnya kuat. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rizza minal utsani." Maka yang artinya, maka jauhilah najis-najis dari berhala-berhala. Surat Al-Hajj ayat 30. Kata rizz atau najis di sini secara majaz bermakna syirik. Karena berhala bukan najis fisik melainkan maknawi. Dari sini para ulama menetapkan hukum haramnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu peran majaz dan hakikat dalam penetapan hukum. Pemahaman terhadap majaz dan hakikat diperlukan dalam beberapa konteks. Yang pertama, menentukan makna ayat hukum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat pencurian, faqta'u aydiyahuma. Lafaz aqta'u aydiyahuma di sini adalah potonglah tangan keduanya, digunakan dalam makna hakiki bukan majazi, sehingga hukum potong tangan diterapkan secara nyata ya. Contohnya kayak di Timur Tengah ya. Kayak di Timur Tengah itu kalau ada yang nyolong, yang mencuri, yang mengambil, maka tangannya dipotong ya. Apalagi lebih dari itu, kayak korupsi misalkan di Korea Utara atau di Cina ya, yang negara komunis itu langsung dihukum, ditembak mati ya, udah nggak dikasih celah lagi, dikasih hidup lagi langsung. Nah, kemudian menentukan taklif dan ancamannya, misalnya pamangkana fi haji a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka ia di akhirat pun akan buta. Surat Al-Isra ayat 72. Kata ama buta di sini bermakna majaz, bukan fisik tetapi buta dari kebenaran ya, bukan matanya yang buta tapi hatinya, kebenarannya ya. Maka tidak dapat diistimbat hukum terhadap orang buta secara fisik dari ayat ini. Kemudian ketiga, menentukan kias dan ilatnya. Dalam istimbat, penggunaan lafaz majazi bisa menunjukkan perluasan makna hukum bila diiringi ilat yang sama. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah yang pertama, hakikat adalah penggunaan lafaz pada makna asal, sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz pada makna selain asal karena adanya qarinah. Kesimpulan yang kedua, mayoritas ulama membolehkan penggunaan majaz dalam istinbat hukum selama terdapat petunjuk yang jelas. Ketiga, pemahaman terhadap perbedaan hakikat dan majaz sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan ayat hukum, baik dalam penetapan taklif, larangan maupun hukum syar'i lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan tentang istinbat hukum majaz dan hakikat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.